Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kakak akan bahas dengan hashtag Capratanya ya. Jadi ini adalah salah satu video ya untuk menampung berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon peraja IPDN. Nah, kali ini episodenya daftar online sekolah kedinasan tahun 2020. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Oke, sebelum memulai video ini, di sini kakak sampaikan disclaimer ya, bahwa video ini bersifat rekomendasi pengisian pendaftaran online yang sering ditanyakan oleh calon peraja IPDN. Tidak ada jaminan lulus seleksi administrasi online. Semua tergantung atas kebijakan dan penilaian tim verifikasi BKN dan juga SPCP IPDN. Semoga keberuntungan selalu menyertai adik-adikku calon peraja IPDN. Oke, yang pertama ini terkait pertanyaan swafoto ya. Nah, swafoto ini biasanya pertanyaannya itu bagaimana kak, itu terkait dengan swafoto, ketentuannya seperti apa. Nah, untuk background sendiri itu silakan bebas, yang penting itu terang ya, tidak gelap. Kemudian pakaiannya rekomendasi kemeja putih. Usahakan tangan adik-adik ini mendekati kamera pada saat memegang ya, agar kedua kartu terlihat jelas. Jadi tangan itu jangan ditekuk. Jadi silakan tangan adik-adik itu diluruskan, kemudian kartunya didekatkan ke kamera handphone atau kamera yang adik-adik gunakan ya, supaya identitasnya jelas. Lalu sesuai dengan ketentuan itu usahakan landscape atau horizontal. Jika terlanjur portrait atau dalam posisi handphone berdiri, usahakan identitas di kedua kartu terlihat jelas. Nah, yang terakhir, jika tidak ada KTP bagaimana kak? Oke, jika tidak ada KTP silakan adik-adik pakai kartu keluarga atau resi permohonan KTP sementara ya pada saat ingin mengajukan kartu tanda penduduk. Oke, di sini jelas ya untuk bagian pertama, pertanyaan berulang terkait swafoto. Kemudian yang kedua ini yang sering ditanyakan yaitu tentang ijazah dan SKL ya, atau surat keterangan lulus. Oke, untuk ijazah yang SMA ini yang memiliki ijazah bukan angkatan tahun 2020, silakan lihat nilai di belakang ijazah. Itu ada nilai rata-rata ujian sekolah dan rata-rata raport ya. Jadi silakan isi masing-masing rata-ratanya di kolom isian online. Kemudian untuk ijazah MA ini kelihatannya ada perbedaan dengan ijazah SMA. Jadi beberapa Capra itu memberitahu kakak bahwa ijazah MA itu hanya ada satu nilai, yaitu nilai ujian sekolah dan raport itu digabung. Jadi silakan kalau sudah digabung ini tandanya kedua nilai ini sama. Jadi isi nilai yang sama di masing-masing. Kalau misalnya nilainya di situ 90, bisa nilai ujian nanti diisi 90, nilai raport diisi 90. Nah, untuk yang lulusan tahun ini 2020 SKL angkatan corona ya kakak bilang, karena kalau tidak dikasih tahu corona nanti banyak yang tanya ini bagaimana kak, bagaimana. Jadi kakak perjelas lagi di sini SKL angkatan 2020 corona. Nah, untuk yang ada nilai rapotnya, jadi SKL memang berbeda-beda, tiap sekolah, tiap SMA mengeluarkannya dengan format yang berbeda-beda. Jadi menyesuaikan saja masing-masing sekolahnya mengeluarkan SKL yang seperti apa. Nah, disitu kita lihat jika ada nilai rapot nanti diisi sesuaikan dengan SKL-nya. Jika ada ujian sekolah sesuaikan lagi dengan SKL-nya. Nah, jika tidak ada nilai rapot silakan isi 0.00 ya. Atau bisa juga dihitung manual. Ini tidak wajib. Kalau tidak mau pusing ya silakan isi 0.00 itu. Pengalaman kakak tahun lalu itu aman untuk teman-teman yang mendaftar tahun lalu. Kemudian di SKL-nya tidak ada ujian sekolah, isi saja 0.00. Kemudian kak, bagaimana nomor ijazah dan tanggal ijazah? Kan ini yang ditanya ijazah bukan SKL. Nah, dari chat di
SPCP IPDN sendiri, nomor ijazah itu bisa diisi 0 atau bisa dikosongkan, tidak diisi juga tidak masalah. Nah, kemudian tanggal ijazah bisa diisi hari ini atau juga kita lewatin. Ini untuk yang SKL, jadi tidak wajib mengisi nomor ijazah dan tanggal ijazah. Oke, jelas ya untuk ijazah versus SKL ini banyak sekali yang menanyakan. Jadi silakan nanti dipahami slide yang ini ya. Kemudian yang ketiga ini ada terkait NIK. Nah, itu NIK, biodata ayah dan ibu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, memang masing-masing ada yang chat melalui Telegram pribadi, Kak bagaimana ini jika ayah meninggal, ibu meninggal, dan lain sebagainya. Jadi saran kakak seperti ini, jika ayah meninggal sesuai dengan video kakak itu NIK diisi 0 karena memang NIK sudah terhapus dari sistem ya, sistem database nasional. Kemudian jika ibu meninggal sama NIK diisi 0. Nah, bagaimana jika saya kak kartu keluarga ikut wali saya, paman saya atau kakek saya atau nenek saya, itu bagaimana kak? Oke, untuk yang seperti itu NIK ayah dan ibu bisa diisi 0 jika tidak mengetahui ya, tidak mengetahui. Jika adik-adik masih mengetahui NIK ayah dan ibu karena memang hanya pisah kakak dan masih lengkap, silakan diisi NIK ayah dan ibu seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kak jika ada ayah tiri atau ibu tiri dalam satu kakak yang saya gunakan sekarang? Nah, kita berpatokan pada nomor kartu keluarga yang ada didaftarkan ya. Jadi bisa memakai NIK orang tua tiri salah satunya yang ada di kakak saat ini. Supaya apa? Supaya memudahkan pengisian kolom di bawahnya. Apakah itu domisili, tempat tinggal, terus pekerjaan, terus gaji. Nah, ini semata-mata kakak sarankan supaya adik-adik bisa mudah mengisi kolom di bawahnya. Kemudian jika salah satu orang tua statusnya tidak diketahui, bagaimana kak ya? Ini mungkin akibat dari cerai hidup ya. Nah, jadi sisa salah satu ayah atau salah satu ibu di dalam kakak yang adik-adik cantumkan sekarang. Jadi misalnya salah satu orang tua tidak tahu di mana keberadaannya, silakan NIK-nya bisa diisi 0. Kemudian kolom isian lain bisa diisi tanda strip atau tidak tahu ya, di alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Untuk tanggal lahirnya sendiri mungkin bisa ditanyakan orang tua yang sekarang ikut di kakak adik-adik ya, apakah ibu atau ayah. Nanti jika memang tidak ada jawabannya, jika itu ayah yang pergi entah kemana, silakan lebih tua dari ibu, dan jika itu ibu yang tidak tahu kemana, silakan lebih muda dari ayah, seperti itu ya. Ini semata-mata hanya untuk memudahkan pengisian biodata karena di situ kolomnya wajib diisi ya. Oke, yang keempat ini ada lagi pertanyaan tentang kak kok lokasi tes saya tidak ditentukan. Nah, jadi ini semua dari hasil resume pendaftaran adik-adik itu lokasinya memang belum ditentukan ya. Di sistem memang menyatakan lokasi tidak ditentukan. Kompetensi dasar itu menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Jadi berbasis komputer itu memerlukan suatu fasilitas yang baik dan lengkap prasarana dan sarananya ya. Dan juga tes kesehatan, ini memang info terakhir SPCP IPDN, tes kesehatannya di Polda ya, kepolisian daerah ya. Kepolisian daerah itu ada di tiap provinsi masing-masing, nanti bisa menyesuaikan lagi di pengumuman. Lalu lokasi tes akan diberitahu pada pengumuman di website SPCP IPDN per provinsi sesuai dengan tahapan tes ya. Jadi nanti pada saat pengumuman silakan sering-sering dibuka lah itu SPCP IPDN, atau adik-adik bisa bergabung ya di grup Telegram Capra IPDN. Ini luar biasa sekali antusias dari
adik-adik Capra saat ini membernya sudah 10.000 lebih ya. Kakak ucapkan terima kasih sudah membesarkan grup Capra IPDN. Semoga banyak yang lolos menjadi peraja IPDN tahun ini. Yang kelima ini terkait golongan darah ya. Banyak sekali yang tidak mengetahui golongan darahnya. Ya wajar, mungkin di KTP-nya itu ada tanda strip ya, tidak tahu golongan darahnya. Sedangkan dalam kolom itu wajib diisi A, B, AB atau golongan darah O. Jadi jika tidak tahu silakan tanyakan ke orang tua. Jika orang tua juga tidak tahu, silakan beli alat cek golongan darah di apotek ya, atau bisa ke klinik atau puskesmas terdekat untuk bisa dicekkan darahnya ya. Jadi seperti itu. Dan yang keenam ada jika belum selesai pendaftaran atau logout sewaktu-waktu bagaimana kak? Jadi teman-teman bisa login ulang ya di bkn.go.id ini jika sewaktu-waktu masih ingin mencari data untuk kesian online. Jadi misalnya sudah terlalu malam mengisinya, ngantuk, daripada salah isi silakan logout aja, nanti kemudian besok harinya silakan login ulang lagi ya untuk melanjutkan isian yang sempat tertunda. Seperti itu. Ini dikasih batas waktu pendaftaran online hingga 23 Juni 2020. Nah, pada saat login ini jangan lupa gunakan NIK dan password ya, bukan email tapi NIK. Ini kadang-kala kak saya tidak bisa login, kenapa? Itu kemungkinan salah dalam memasukkan NIK, dikira email. Terakhir yang ketujuh, jika sudah resume kak, lalu apa? Ini masih banyak yang bingung sepertinya. Jadi yang pertama silakan adik-adik download yang namanya kartu pendaftaran LinkedIn. Klik tombol itu download, kemudian print dan simpan. Ngeprintnya atau mencetak dengan kertas A4 atau F4 ya. Ini digunakan untuk nanti pada saat tes SKD di masing-masing provinsi, itu tiket masuk kalian untuk tes SKD ya. Nah, jika sudah resume, apalagi kak, dokumen dan formulir pendaftaran yang sudah kalian isi akan diverifikasi oleh tim. Apakah itu tim BKN atau SPCP IPDN, nanti tim itu akan diseleksi oleh mereka ya. Silakan adik-adik menunggu pengumuman tanggal 26 Juni via email yang sudah adik-adik input ya di sistem, kemudian bisa dicek di website SPCP IPDN atau login di bkn.go.id. Oke, kurang lebih itu ya 7 pertanyaan yang sering diulang-ulang saya rasa, yang sering ditanyakan. Mungkin juga karena memang kemarin pada saat kita live untuk proses pendaftaran tidak semuanya dalam posisi dan situasi yang sama. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini jelas dan bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan mungkin jika ada pertanyaan lagi silakan komentar ya di kolom di bawah ini. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup Telegram Capra IPDN karena di sana akan banyak sekali materi-materi yang bermanfaat untuk adik-adik semua yang dibesarkan oleh teman-teman grup Capra sendiri ya. Terima kasih atas antusiasnya menonton video ini. Semoga kalian bisa lulus seleksi administrasi IPDN dan semoga bisa menjadi raja IPDN tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.